Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan ya teman-teman, di sini saya Syafegi Onograha Gausar selaku perwakilan dari teman-teman tim kelompok 1. Dalam video ini kami akan menjelaskan bisnis dalam perspektif Islam. Perlu kita ketahui materi ini dibuat atas kerja kelompok kami, dan kelompok kami itu terdiri dari pertama yaitu Nadia Aulia Masyudi. Halo. Yang kedua ada Sylvia Bella Zunika. Terus yang ketiga adalah Devi Herlinda. Halo. Dan yang keempat adalah saya sendiri, Syafegi Onograha. Untuk selanjutnya mungkin jika bisa langsung ke materi, untuk teman-teman saya persilahkan untuk presentasikan materinya. Yang pertama, pengertian bisnis. Bisnis merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai the buying and selling of goods and service. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antara individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya. Pengertian bisnis dalam Islam. Al-Quran menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata, diantaranya al-tijara atau berdagang atau berniaga, al-ba'i atau menjual, dan tadayantum atau muamalah. Bisnis dalam pandangan Al-Quran mempunyai visi masa depan yang tidak semata-mata mencari keuntungan sesaat, melainkan mencari keuntungan yang hakiki, baik, dan berakibat baik pula bagi kesudahannya. Dasarnya terletak pada Quran Surat At-Taubah ayat 111, yang intinya adalah orang yang hanya bertujuan mencari keuntungan semata dalam hidupnya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawaran suatu bursa yang tidak mengenal kerugian atau penipuan-penipuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum bisnis dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan pokok dari segala sumber hukum dalam menetapkan dan memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk menjadi sumber hukum utama dalam penetapan hukum bisnis dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai bisnis dalam Islam. Contohnya, Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antardim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Dasar hukum bisnis Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Al-Hadis merupakan hukum Islam yang setara dengan Al-Quran. Sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis memiliki kedudukan yang sama, sehingga jika Al-Hadis mengharapkan sesuatu, maka sejatinya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hadis Nabi yang membahas tentang bisnis perdagangan yaitu Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pedagang atau para pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang ketiga ada metode ijtihad. Ijtihad adalah semua kemampuan dalam segala perbuatan guna mendapatkan hukum syara dan dalil terperinci dengan cara mengambil kesimpulan. Ijtihad juga merupakan dasar hukum bisnis dalam Islam apabila terdapat hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara sharih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam dan prinsip-prinsipnya. Jadi, etika bisnis adalah suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan oleh banyak. Melalui etika inilah, etika bisnis, seseorang dapat memahami suatu bisnis
persaingan yang sulit sekalipun, bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, berpakaian yang baik, serta tutur kata, itu semua diatur dalam minimnya etika bisnis. Sebelum kita memasuki etika bisnis Islam, kita juga sudah diajarkan mengenai apa itu etika bisnis di materi sebelumnya. Jadi di sini saya akan menerangkan sebuah ayat isi kandungannya dari Quran surat An-Nisa ayat 29, yang dimana berdasarkan ayat tersebut kita dapat bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya itu berupa definisi mengenai etika bisnis Islam. Jadi etika bisnis Islam sesuai dengan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 29 adalah penerapan perilaku atau akhlak dalam menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan, namun tidak keluar dari perilaku, moral, dan norma ajaran Islam dalam menjalankan bisnis. Jadi setiap etika bisnis yang diatur dalam Islam semua itu berpedoman dengan norma-norma yang diajarkan oleh agama Islam. Gitu. Terus dari segi fungsinya, etika bisnis Islam ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, etika bisnis berupaya mencari untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Jadi artinya etika bisnis Islam ini sesuai dengan isi kondisi dengan masyarakat. Terus yang kedua itu adalah mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis. Jadi etika bisnis Islam ini berfungsi sebagai landasan nilai-nilai moralitas dan spiritual, kemudian tercantum dalam bentuk yang bernama etika bisnis. Tetapi di sini berhubung Islami, maka itu juga disyariatkan dengan pedoman-pedoman Islam seperti Al-Quran. Juga etika bisnis ini bisa berperan sebagai satu solusi dari berbagai macam masalah persoalan. Yang pertama itu adalah persoalan bisnis modern yang kita tahu banyaknya di dunia sekarang atau era sekarang itu masih minim akan etika bisnis tersebut. Jadi maka dari itu pentingnya untuk mempelajari etika bisnis Islam ya seperti itu. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang menjadi dasar sifat-sifat Rasulullah terdiri dari 4, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Jadi sidik itu artinya benar, amanah dapat dipercaya, tablik itu menyampaikan, dan fatonah itu cerdas cerdik. Dari 4 prinsip tersebut itu adalah sebuah acuan atau prinsip dasar tentang etika bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Perbedaan etika bisnis Islam dan etika bisnis konvensional. 1. Bisnis Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan bisnis konvensional bersumber dari pemikiran dan kemampuan manusia. 2. Di dalam bisnis Islam yang paling penting adalah mencari keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT, sedangkan di bisnis konvensional semua bertujuan untuk mencari keuntungan. 3. Unsur yang terkandung dalam bisnis Islam yaitu bagi hasil, sedangkan pada bisnis konvensional yaitu riba. 4. Pola bisnis yang digunakan dalam bisnis Islam yaitu akad atau perjanjian, sedangkan pada bisnis konvensional tidak ada akad. Urgensi bisnis Islam di lingkungan masyarakat. 1. Permasalahan, kekurangpahaman mengenai istilah penting dalam bisnis Islam, misalnya gharar atau riba. Bunga sering disamakan dengan riba, padahal dalam situasi tertentu tidak termasuk riba. Solusinya dengan melakukan sosialisasi di berbagai media, seperti menjelaskan tentang riba dan bagi hasil, dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan bisnis Islam. 2. Permasalahan, persaingan harga, tingkat pelayanan, dan distribusi produk dan jasa perbankan syariah masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.
Solusinya, mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan baru guna mengatasi permasalahan persaingan harga, tingkat pelayanan, dan distribusi agar sesuai dengan prinsip etika syariah. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Apabila ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan, mungkin bisa dipertanyakan pada pertemuan kami, yaitu pertemuan yang ketiga. Mungkin itu saja dari saya, dan kami pamit undur diri. Untuk teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.